gitu. Bagaimana dengan direksi-direksi Pertamina dan anak usahanya maksudku ya? Perannya apa dalam hal rantai atau konstruksi kejahatan Nah ini? itu mereka berkomunikasi langsung itu. Oke. Berkomunikasi langsung dengan Mengkondisikan. dengan Intinya mengatur lah, bukan iya mengkondisikan mengatur dengan carry agar yang dapat itu ya carry dan afiliasinya. Sebetulnya ini modus lama ya yang terjadi di Pertamina. Jadi ketika mau pengadaan gitu sengaja misalkan ada tender, info yang kita dapat gitu ya, Pan ya. Ada kalanya modus yang muncul itu dipepetin itu tendernya, tendernya mungkin 2 minggu menjelang tutup. Akhirnya hanya diatur spek tertentu, makanya hanya produsen atau pemain tertentu lah yang dapat gitu untuk mensuplai dan menyalurkan barang itu. Dan memang faktanya yang impor itu RON 90 ya Feb Iya, ya. Tapi kemudian dibayar 92. Dengan tentu ada formulasi ya sehingga dijadikan 92 lah kira-kira kayak gitu. Dan 90 ini diolah di itu tadi Di depo tadi. di depo yang miliknya Carry. Itu Jadi beda, bukan di kilang. secara SOP segala macam itu nggak bisa di depo itu, harus di tangki itu. Oke, artinya pengolahan itu tidak boleh dilakukan Di di depo. fasilitas bernama depo. Depo. Mesti di kilang gitu kan. Oke. Pak, ini yang juga mungkin perlu kita clearkan juga lah adalah para tersangka ini kan datang dari banyak latar belakang ya. Ada pengusaha gitu kan, lalu ada Pertamina pun ada anak-anak usahanya gitu, ada yang shipping, ada yang Patraniaga. Di mana peran mereka sehingga saling menjalin satu dengan yang lain untuk melancarkan praktek ini gitu. Oke. Jadi di perkara ini kan banyak beberapa anak perusahaan Pertamina yang terlibat kan ya. Ada Patraniaga, ada Pertamina Shipping, ada kilang Pertamina gitu. Nah, alurnya sebetulnya untuk pengadaan itu, Patraniaga itu dia tuh punya dua pilihan gitu. Apakah dia mengimpor langsung atau dia ngambil dari Lifting. Kilang. Kilang, Itu berasal dari lifting di dalam negeri gitu. Iya. Nah, masalahnya dalam situasi ini, dalam kasus ini ada rapat yang melibatkan petinggi Patraniaga dan orang kilang sehingga dikondisikan kilang itu tidak menyerap semua crude yang ada di dalam negeri gitu. Nah, dikondisikan dengan kapasitas tertentu tidak bisa menyerap padahal ketersediaan crude itu ada gitu. Nah, akhirnya dipilihlah jalur impor yang itu menggunakan lewat tangan yang tadi itu anak Risa Khalid, Carry gitu. Nah, disitulah sebelum seolah-olah dibikin tender, padahal itu sudah dikondisikan, itu akan diambil alih oleh Carry. Makanya dari alur proses ketika barang itu datang, disitulah peran Pertamina Shipping ya. Nah, di situ juga dalam pengiriman itu ada markup tuh 13-15% yang keuntungannya itu dinikmati lagi oleh Carry. Jadi nanti sampai harga dari kilang ke Patraniaga, nah itu juga karena yang tadi kita cerita ya, harusnya yang kita bayar 92 tapi yang datang 90, nah harga itu juga jadi kerugian negara. Iya. Nah, dan harga yang harus dibayarkan Pertamina dari pengadaan ini juga lebih tinggi. Nah disitulah terjadi persekongkolan ya, karena sudah diatur utak-atik oleh orang Pertamina berapa di route ini dengan Carry dan beberapa jejaringnya gitu. Oke. Ya gitulah kira-kira konstruksi itu. Nah, Wan, gue keluar nih Wan. Tadi sudah disebut nama Risa Khalid, ya kan? Ini bukan nama baru ya. Betul. Di jajaran pengusaha oil and gas, Ya. gitu kan. Pun Tempo gitu sudah lama juga Betul. menelusuri atau kemudian menulis sepak terjang Risa Khalid Betul. dalam bisnis oil and gas gitu Ya. kan. Nah, mungkin lu nih sebagai mantan wartawan investigasi nih, ya kan? Bisa cerita juga Benar. apa yang dimiliki oleh investigasi Tempo terkait dengan rekam jejak Risa Khalid di bisnis Ya. oil and gas. Ya kalau berbicara rekam jejak Risa Khalid sebetulnya panjang Kang Feb ya. Bahkan bisnis dia itu dimulai sejak zaman Orde Baru, di akhir Orde Baru. Kira-kira kayak gitu. Dan dia masuk lewat keluarga Cendana ke Pertamina ini untuk berjualan minyak lah, kira-kira kayak gitu. Nah, keluarga Cendana ini tumbang, tapi dia agak tumbang. Nah, sejak itu dia semakin menggurita di Pertamina. Sampai di tahun 2000, kalau tidak salah 2007 atau 2008 itu udah mulai nih anggota DPR, beberapa anggota DPR itu udah mulai bersuara soal bagaimana mafia di Pertamina. Menteri apa ya? Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan apa tuh ya? Saya nggak mau sebutin namanya, pasti senior-senior di sini sudah tahu lah.
di podcastnya, bukan podcast ya, maaf ya, di informasi publik ya, di kalau nggak salah di Kompas atau di mana tuh, nanti bisa di searching. Dia ngomong kayak gini, perampasan aset itu bukan hal yang darurat gitu. Saya langsung berpikir, saya menelaah dari statement beliau gitu. Gimana katanya dia belum darurat, sedangkan udah berapa tahun kita udah darurat korupsi kayak gini. Justru kalau ada korupsi itu, kita harus men-triggernya supaya kita punya defisit kita punya ruang fiskal tuh ada gitu, supaya menciptakan ruang fiskal terkait dengan pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan. Kalau korupsinya segitu lalu dimaafin atau tidak memberikan suatu payung hukum atau legal standing yang jelas, gimana menteri harus mengatakan seperti itu? Justru saya berpikir bahwa menteri atau orang yang dimana kedudukannya, fungsinya kalau sudah injak karpet merah, dulu uber-ubernya di luar belum injak karpet merah, tiba-tiba pas injak karpet merah di White House itu, gedung putih itu, langsung ditulis di situ no thinking, berarti tidak bisa berpikir lagi, langsung didoktrin oleh gedung putih itu sendiri gitu. Jadi mereka udah lupa ke masyarakat gitu. Makanya saya masuk ke legal standingnya undang-undang bahwa untuk pembuatan Perpu itu sudah hal equalnya, syaratnya sudah terpenuhi. Ini urgensi. Tapi kata menterinya itu bukan urgensi, korupsinya bukan urgensi gitu. Padahal syaratnya sudah terpenuhi dalam undang-undang dan konstitusi. Untuk membuat Perpu, presiden untuk mau membuat Perpu, itu hal equalnya, hal urgensi dan atau hal yang lainnya menyangkut keadaan negara, keadaan kebatinan negara. Lah keadaan kebatinan negara udah korupsi kayak gini, masa dibilang bukan namanya urgensi? Nah, mana ada menteri ngomong kayak gitu? Iya kan, menterinya tuh dablek apa kayak gimana? Dia nggak tahu apalagi dia di bidang apa ya? Bidang kalau nggak salah tadi saya imigrasi atau HAM migrasi atau koordinator bidang hukum tuh. Padahal dia punya fungsinya udah di situ gitu. Tapi kenapa harus ngomong kayak gitu? Lalu katanya dia nanti DPR yang usul. Lah, ini kan bisa diusulkan oleh pemerintah yaitu presiden. Pengusulan Perpu, kalau DPR nggak bisa, berarti kita tuntut tuh DPR. Kalau DPR nggak bisa, ya kalau keadaan equal, keadaan darurat, ya udah kalian buat Perpu. Kan dari bagian-bagiannya presiden bisa buat tim, diundangkan atau dibuat satu tim, dan undang-undang itu sudah memberi fasilitas gitu. Jadi kenapa harus tunggu DPR? Presiden aja, pemerintah tinggal buat Perpu aja selesai. Kenapa harus tunggu DPR? Kan sudah diberikan fasilitasnya oleh undang-undang dan konstitusi. Kenapa harus tunggu DPR? Jadi kalau DPR nunda terus-terus gitu, ya udah nunggu DPR terus gitu. Ini kadang-kadang menteri ini dablek juga kata gua nih. Itu aja dulu, Bos. Untuk sementara agak sedikit sarkas juga. Itu aja, Bos. Ya, terima kasih ya, Bang Bias Sobrik ya. Ya, sebenarnya yang ada kritik itu Pak Yusril Iza Mahendra, beliau adalah Menteri Koordinator Bidang HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Memang yang punya kewenangan menyerahkan ke DPR itu adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam hal ini memang Pak Yusril ya, wakil dari pemerintah, artinya beliau mewakili Pak Prabowo ya. Namun betul yang Anda sampaikan bahwa ketika kondisi darurat seperti sekarang karena korupsi ini sudah mewabah kayak COVID-19 ya, sehingga memang Perpu satu-satunya jalan yang bisa secara cepat dilaksanakan. Dan 3 bulan undang-undang itu segera diselesaikan juga ya, sehingga lebih afdol lagi. Seperti itu. Terima kasih Bang Bias Sobrik ya. Bang Hendri, selamat pagi Bang. Halo Bang Hendri. Selamat pagi, salam kenal Bang. Assalamualaikum. Ya. Saya dari Sulawesi Bang. Saya dari Sulawesi. Ya. Wabarakatuh. Ya. Bang, Ya. ini kita mengkritisi ya, juga menyoroti ya kepada statement daripada menteri kita, Menteri Investasi, juga Menteri Koordinator di bidang kemaritiman yang kemarin kebetulan Ya, hari Senin betul. 5 Mei di Istana Negara, statement beliau ini sangat kontroversial sehingga menjadi
atensi dari banyak teman-teman jurnalis ya, seperti itu, bahwa keinginan Forum Purnawirawan TNI untuk mencopot Wapres Gibran ini dianggap kampungan gitu. Apa komentar Bang Henry terkait statement dari Pak Menteri ini? Monggo Bang. Terima kasih Bang Altro. Ya, saya juga menilai artinya seorang pejabat publik tidak bisa menanggapi dengan statement seperti itu, Bang. Karena pejabat publik itu kalau bicara pasti didengarkan oleh masyarakat banyak, ada yang pro dan kontra. Dalam hal menanggapi petisi 8 yang dikeluarkan oleh para Purnawan Jenderal itu harusnya menyampaikan dengan elegan yang menyejukkan masyarakat, Bang. Kalau dikatakan kampungan itu kan artinya juga sangat melukai perasaan apa yang telah disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan. Bagaimanapun seorang Jenderal Purnawirawan itu adalah orang-orang yang pemikir dan mereka dari Lemhanas, Bang. Dalam arti wawasan kebangsaannya tidak diragukan lagi. Nah, kaitannya dengan kita menilai wakil presiden yang mungkin dalam tanda kutip kurang kompeten, ya sah-sah saja lah. Artinya proses politik sudah berjalan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah ada presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ada penilaian-penilaian yang kurang puas terhadap wakil presiden yang kita miliki sekarang. Salah satunya dari Forum Purnawirawan mengeluarkan petisi. Nah, tentu di dalam menjalankan tugas, presiden dan wakil presiden dibantu oleh yang namanya menteri. Nah, kalau kita melihat kinerja menteri, apakah sudah maksimal? Apakah sudah betul-betul menjabarkan visi misi dari presiden? Nah, ini mumpung masih 6-7 bulan berjalan, Pak. Masih 4 tahun lagi ke depan ini, Pak. Kalau saya memberikan masukan mungkin ke Pak Prabowo ya, kita sebagai rakyat sah-sah saja lah memberikan masukan. Reshuffle aja Pak, wakil presiden, menteri yang tidak cakap, yang tidak bisa menerjemahkan visi misi dari seorang presiden. Nah, terutama di bidang apa yang disampaikan Bang Arwari betul, di bidang ekonomi dan hukum, Pak. Dan kalau kita melihat secara umum, Pak, daya beli masyarakat itu rendah. Kemudian juga mencari uang susah. Jangan menganggap masyarakat ini diam, Bang. Jangan sampai ada semacam bom waktu, Bang. Makanya sebelum terlanjur jauh ke hal yang kurang baik, alangkah baiknya kita perbaiki kinerja para menteri. Karena menteri ini yang menjabarkan apa yang visi misi dari seorang presiden, Pak. Nah, kemudian juga banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia ini, masalah korupsi yang tidak ada hentinya, kemudian juga masalah premanisme, masalah ini muncul itu terus. Nah, kemudian Bang, kalau ini tidak segera diatasi, maka potensi disintegrasi bangsa itu akan muncul, Bang. Dan kita sudah mengetahui lah, kemarin di PBB itu sudah ada yang bicara 4 provinsi kalau tidak salah. Dan kini kita harus waspada, Bang, dan juga harus segera diatasi dan juga dicegah. Jangan sampai melebar, kalaupun satu lepas akan berdampak ke provinsi lain, Bang. Nah, ini penting sekali karena bagaimanapun negara kita ini negara kepulauan dan kesatuan yang secara geografis kita sudah melihat bentuk kepulauan Republik Indonesia. Nah, sekali lagi ini sampaikan tentang apa yang disampaikan Pak Luhut selaku pejabat publik. Tolonglah Pak, kalau menyampaikan sesuatu jangan yang elegan lah, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ya, itu saja dulu Bang. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang di sini. Saya semoga tambah ilmu di sini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Henry yang sudah menyampaikan komentar, pandangannya ya, kritik-kritik yang elegan. Ya, memang betul, seorang menteri itu memang seharusnya menjadi tauladan, ya, apalagi presiden, ya, harus menjadi teladan, menjadi negarawan, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Endro Priyono kemarin, ya, dalam pers release-nya, ya, seperti itu. Sehingga kalau tidak negarawan itu nanti bahaya, ya, rakyat yang akan jadi korban, ya, rakyat akan terjadi polarisasi.
di masyarakat ya seperti itu. Terima kasih Bang Henry. Selamat pagi Bang Suma. Halo Bang Selamat Suma. pagi Bang, selamat pagi semua Abang-abang. Suara saya gimana Bang? Ya, bagus Bang. Bagus. Halo, ini gimana Bang? Mana lebih bagus? Ya, bagus Bang. Ya. Oke. Tapi lebih dekat lagi akan lebih agak mendem lebih gitu. Oke. Ya, Begini bagus ya. Oke, begini aja deh. Oke, bagaimana Bang, lanjut? Lanjut. ya. Ya. Silakan Bang Suma, disampaikan Bang komentar Anda, pandangan Anda terkait dengan statement Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan kemarin ya. Monggo Bang, disilakan Ya, Bang Suma. sebetulnya Bang, kalau bicara kita secara terbuka, secara tegas, salah satu biang kerok di negara ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Itu loh Bang. Jadi kalau bagi saya, kalau Pak Prabowo sudah kemarin berani untuk ya menganulir yang namanya Pak Kunto, harusnya sekarang harus berani gitu ya. Yang namanya Luhut Binsar Panjaitan ini harus disekap gitu loh.